والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للشيخ كيجي محمد بخيت بن كيجي محمد أحمد حفظه الله تعالى ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وإفضاله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahhar. Al-Qahhar adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-16. Di dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya Al-Qahhar ini. Di antaranya Qul innama ana tuh nanya tuh panjang kah pendek ya? Ada ngeliat di Quran lah. Kena salah baca lah. Cek Qurannya dulu. Ada hafal Qurannya kali ya? Nah. Surah Shad ayat 65. Sedanglah ngalih mencari surahnya lah. Nah, ada Surah Shad ayat 6. Nah, ya Allah. Qul innama ana munzir. Naknya tuh ada panjang. Naknya tuh ada panjang. Situ ada ya Allah di kitab tuh kalau di Quran ada tandanya di atas alif nang nak tuh ada bebulat menunjukkan kata panjang. Qul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Surah Shad ayat 65 yang artinya katakanlah, artinya wahai Nabi Muhammad sampaikan, katakanlah wahai Muhammad ujar Allah Ta'ala, sesungguhnya aku tuh ya Nabi Muhammad maksudnya lah, sesungguhnya aku ujar Nabi Muhammad hanya seseorang memberi peringatan, seorang yang memberi peringatan, dan sekali-kali
tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sekedar mengatakan aja, mengatakan ini baik, ini kada baik ya kalau kita salah aja lagi. Nak masuk surga pilih yang baik, nak masuk neraka pilih yang kada baik. Dan nak memasukkan ke surga pun Allah Ta'ala, bukan aku ya Nabi Muhammad. Aku sekedar menyampaikan aja, sekedar memberi peringatan aja. Kalau kau jauh menyelamatkan, hakikatnya Allah Ta'ala yang menyelamatkan. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Maha Esa dan Maha mengalahkan. Nah, itu Al-Qahhar itulah. Al-Qahhar itu yang Maha mengalahkan artinya. Menurut di dalam ayat tersebut. Nah, Al-Qahhar itu yang Maha mengalahkan atau bisa juga Maha menggagahi. Nah, menurut sebagian ulama, Al-Qahhar artinya yang mengalahkan seluruh musuh-musuhnya dengan dimatikan. Contohnya misalnya nang masyhur dan terkenal siapa yang memusuhi Allah bahari kan, Firaun kan, mati juga akhirnya. Allah ya, Namrud ya Allah, Abu Jahal misalnya ya Allah. Nah itu banyak lagi yang lainnya. Nah, akhirnya mana orangnya mati sudah, matian sudah, artinya dikalahkan Tuhan dengan dimatikan Tuhan. Nah, dan ditundukkan Tuhan, nah, mengalahkannya dengan cara ditundukkannya dan dihinakannya. Seseorang tersebut musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditundukkannya, dihinakannya, dimatikannya. Salah satu cara Tuhan menghinakan, contohnya nang kayak Firaun itu kan, sebab matinya banyu aja lalu masuk ke hidung. Nah, kan tenggelam di Laut Merah, banyu aja masuk ke hidung, lamas mati. Nah, artinya makhluk Tuhan yang lembut aja, yaitu airnya kalau sedikit jadi teman ya Allah, tapi kalau banyak jadi musuh ya Allah. Nah, jadi banjir kan biasanya kan, atau masuk hidung ya Allah, atau bisa juga ya Allah atan guring nih anak pak kami mencurat ke dalam hidung, lamas bisa juga kan. Ini kan mesti di laut ya Allah, di sungai. Nah, contoh yang kayak Namrud kan dihinakan Tuhan, nyamuk ya Allah masuk ke hidungnya, lewat telinganya kata. Nah itu digorogetinya otaknya. Nah kayak Abu Jahal kan, Abu Jahal tuh siapa yang membunuh? Nang membunuh adalah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Nang awak sini nang sahasta dah. Jangan uyuh juga sudah Abu Jahalnya, uyuh juga sudah nang rabah juga sudah Abu Jahalnya. Jangan masih jual hingal-hingal masih. Nah datang aja Abdullah bin Mas'ud, membawa pedang yang sini bepairan aja nah. Karena kalau mengangkat pedang cuman awas ini menggayat, memotong leher Abu Jahal di peperangan Badar itu. Matinya Abu Jahal di peperangan Badar. Nah, itu kan hamba Allah Ta'ala nang awak sinin seininya. Itu kan suatu penghinaan. Tuhan mengalahkan dengan menghinakannya, menundukkannya dan dimatikannya. Itu Al-Qahhar. Al-Qahhar adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya jalaliyah. Apa itu jalaliyah? Itu atau kebesaran. Jalaliyah itu artinya yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggetarkan. Maksudnya apabila mendengar nama Al-Qahhar, Nabi ke orang nang ujur beriman lah, imannya dasar mantap lah bila mendengar nama Al-Qahhar nih, semestinya kita merasa gemetar dan takut. Kalau kan betul, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka itu orang beriman.
gemetar hati mereka apabila disebut nama Allah, apalagi nama Allah yang menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, takut, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu mengalahkan siapa saja yang dimusuhinya. Mudah-mudahan kita kada masuk musuh Tuhan lah. Mudah-mudahan kita masuk kekasih Tuhan. Siapakah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama, nang nyata dulu iblis. Iblis musuh Tuhan. Kita masuk ke yuan setan-setan anak buahnya. Nah, yang kedua, orang-orang kafir. Siapapun orang non muslim itu musuh Allah. Kenapa jadi musuh Allah? Karena dia menentang Allah. Kenapa jadinya menentang Allah? Karena dia kadang beriman dengan Allah. Berarti menentang Allah. Nah, tiga, musuh Allah siapa? Nah, sebagian orang yang beriman yang melakukan dosa-dosa tertentu. Ada juga orang beriman nih lah, mungkin imannya tipis, lalu ia melakukan dosa-dosa besar misalnya, bisa dicap sebagai musuh Allah. Nah, maksudnya nih, makanya musuh Allah kenapa jadi beriman? Bisa jadi maksudnya inya pahadangan di dunia aja beriman, pas waktu sakaratul maut dicabut Tuhan imannya, mati kada beriman. Misalnya orangnya orang Islam juga, orang Islam, tapi karenanya mengerjakan dosa-dosa besar yang membuat imannya copot, saking Tuhan marah. Nah, karena dosa-dosa besar itu ada nang tertentu nang menyebabkan inya menjadi musuh Allah, bisa dicabut Tuhan imannya. Nah, sebagian orang yang beriman ada yang digolongkan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sini dijelaskan sidin orang beriman nang kayak apa garang yang jadi musuh Allah. Amun iblis itu bisa dijelaskan lagi, nyata ada yang itu iblis itu musuh Allah. Amun orang kafir itu kafir, mati dalam kafir, perlu usah dijelaskan lagi, itu nyata sudah musuh Allah. Nah, orang beriman nih panggil, maka beriman, kenapa jadi musuh Allah? Nah, sebagian orang yang beriman ada yang digolongkan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila memperbuat dosa-dosa yang mengakibatkan permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama fikih terkenal, mengatakan permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala tiada disebutkan dalam Al-Quran, melainkan, nah, dan yang melainkan ada dua macam. Orang-orang yang melakukan praktik riba, belum ada hafal ayatnya lah, ini ada ayatnya biarlah dalam surah Baqarah toh. Ada ayatnya tuh, nang memerangi Allah, kisahnya tuh memerangi Allah. Bila orang melakukan praktik riba, itu sama memerangi Allah. Sama musuhnya Allah. Nah, yang kedua, dan orang-orang yang memusuhi para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, wali-wali Allah. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah Ta'ala, berarti nya memusuhi Allah Ta'ala. Nah, ini dua macam ini disebutkan dalam Al-Quran, cuman nggak tahu ayatnya lah. Cuman di dalam hadis ada juga orang nang musuhi wali-wali Allah Ta'ala nih diparingi Allah, man adali waliyan gitu kah fakat. Nah, ada apa juga nang ayat bunyi hadisnya nih. Nah, apabila seseorang melakukan salah satu dari dua macam itu, apalagi keduanya dilakukannya, berarti ia musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berhubungan dengan riba, baik berhutang atau mengutangi, atau termasuk jadi saksinya, jangan tukang tulisnya. Pokoknya nang mendukung praktek-praktek riba, atau misalnya kantor riba nih,
cuman kita nih menyewakan, nah kita menyewakan itu masuk juga menyewakan rumah, cuma gasan kantor riba, nah sama. Atau misalnya nih orang hendak ke situ, berhutang ke situ, kita matarakan kendaraan, tak masuk juga. Pokoknya apa-apa yang terkait, jangan. Ulun mendengar kisah-kisah orang, kisah siap mau usaha kada seikong dua ikong lebih baik. Nang mana ingin mengisahkan bangkrut. Sekalinya harus berhutang di riba situ. Nya bila berhutang di riba situlah diulah modal berusaha kada mau sugih. Allah Ta'ala sudah mengatakan di Quran apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala menghancurkan riba, termasuk usaha-usaha yang dimodali dengan uang riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah Ta'ala akan memberi suatu amal sugih. Nyatanya dulu yang sugih itu mau memberi ya. Ini ada kayak inilah orang tuh miskin tuh ada jawaban lah. Ya anggaplah orang tuh sakit cuma mentalnya sugih. Seharusnya kita kayak itu, seandainya kita nih ada sugih atau ya miskin fakir lah, jangan bermental miskin. Bermental miskin tuh yang ini lah. Nah, mengharapkan pemberian orang tuh mental miskin. Nya ada orang nih apa namanya kada sugih kada, cuman kata juga bebari. Kada bebari itu kan banyak juga semampunya. Nah, itu orang sugih mental kaya. Itu bagusnya. Nya ada juga sebaliknya, orang kaya mental miskin. Orang ini mampu aja, nah tapi katuju mengharapkan orang, katuju mengharap pemberian orang, walaupun kadang manukan tangannya hatinya mengharap pemberian orang. Padahal berduit aja orangnya. Itu orang sugih mental miskin. Ya kayak orang miskin, nah yang ngarannya gitu, belalawasan gitu. Makanya kan dalam hadis Nabi itu, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada kita meminta. Nah, jadi nang bagusnya kayak itu Panglah. Nang sugih paham lawan si miskin, nah miskin kadang mengharapkan kepada sugih. Nah kayak nang bagusnya kayak itu. Nang miskin ini menjaga harga diri, kada meminta-minta kepada orang. Cuman ini kada sawat meminta, kada sawat sudah diberi orang dulu. Nah bagus kita. Karena nang sugih paham. Nang terjadi kebanyakan di akhir zaman ini, nang sugih kada tahu-tahu, nang miskin nang meminta-minta. Nah padahal nang bagusnya itu orang sugihnya paham, artinya ini miskin nah. Jangan sampai meminta nih, beri dulu. Nah jadi kan ini menjaga harga dirinya, si miskin itu. Nah kayak itu. Jadi kebanyakan kisah-kisah orang itu bangkrut, usaha bangkrut, berdagang bangkrut, tekanannya diambil maling, karampukan, ujung-ujungnya apa? Puting-putingnya berkisah ulun. Di mana modalnya? Berhutang, di riba. Kada mau berkah karena haram. Nah, apabila seorang melakukan salah satu dari dua macam itu, berarti dia musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan beruntung selama-lamanya. Ada untung di dunia, ada untung di akhirat. Di dunia bangkrut tadilah modalnya haram, di akhirat masuk neraka. Ada untung di dunia, ada untung celaka di dunia, celaka di akhirat, rugi dunia, rugi di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qaharnya pasti akan mengalahkan musuh-musuhnya. Siapa musuhnya tadi? Nang nyata iblis, ya kalau orang kafir, ini pelaku riba, pelaku praktek riba lawan
orang yang memusuhi wali-wali Allah. Memusuhi ini macam-macam caranya. Ada yang memfitnah, menyembati, menampilin nggak ada bang, memfitnah, menyembati. Padahal walinya sudah wafat, lo difitnah-fitnah, disembati sidin. Nah itu berarti bermusuhan dengan Allah Ta'ala. Apabila kita mati membawa riba, nauzubillah min dzalik, panglah ini contoh aja. Apabila kita mati di sini membawa riba, itu maksudnya membawa dosa riba, nggak ada sempat bertobat kepada Allah, mati membawa riba itu membawa dosa riba. Atau memusuhi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sempat misalnya bertobat, berarti mati dalam keadaan memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Qahhar. Berarti memusuhi Allah Ta'ala, mati akan memusuhi Allah Ta'ala leh. Ngeri benar. Yang qahar itu yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya. Orang mukmin itu kan orang beriman. Yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dijelaskan lebih rinci lagi. Pertama, pelaku praktek riba. Ada di fikih disebutkan ada berpuluh-puluh macam yang bisa digolongkan sebagai praktek riba yang mengakibatkan dosa besar dan diancam sebagai orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita pelajari dari guru-guru kita apa-apa yang digolongkan sebagai praktek riba. Nah, kita harus berhati-hati supaya kita terhindar dari riba. Contoh riba nang nyata dulu, nang masyhur contohnya nih. Contoh riba seperti menghutangkan dengan berbunga dan lainnya. Nah, misalnya berhutang 1 juta, bayar 1.100.000 ya lah. Nah, atau misalnya kalau bahasa kampung tuh sebalik bayar 2, berhutang sebalik bani bayar 2 balik bani. Nah, banyak macam-macam tuh kita kan tapi tahu juga Allah dipikirin itu pembahasannya. Cuma di antara kita tahu tuh menyandarkan barang tuh lah. Menyandarkan barang itu kan bila kita mengambil manfaat dari barang sandaan orang tuh riba juga aja. Riba juga. Misalnya pian menyandarkan itu sebenarnya berhutang cuman apa tuh jaminannya kendaraan ya lah kita. Nah biasanya kita menggadaikan yang misalnya hendak berhutang menolong ya kalau misalnya 5 juta, nah lalu menggadaikan kendaraan. Nah kalau ulun misalnya, nah jadi ulun jurongnya 5 juta ya Allah pian. Jadi kena bila pian kau menabusi kendaraan 5 juta kan tak boleh pulang kalau ulun duitnya. Nah jadi kan kendaraan tuh udah boleh ulun mengambil manfaat. Ulun bau kamu situ kamari atau mau ojek udah boleh mengambil manfaat. Kecuali caranya diubah kan, jual beli aja, akad jual beli aja. Cuman jual beli hidup, ya Allah jual beli hidup. Ada jual beli mati lah, akan bakat jual beli aja. Jadi kayak ini, nah, amun digadaikan kan, kadang awal mengambil manfaatnya, membawa kendaraan itu kemari. Jadi kayak ini aja, pian jual aja ke ulun kendaraannya 5 juta. Nah itu nah, iyalah. Nah aja tukarlah jualan 5 juta. Nah jadi pian jual 5 juta cuman berjanji kena pian newan ulun kena bila aku perolehan duit 5 juta apabila kah setahun kemudian kah kena aku tukari pulang jar kendaan gini nah kata itu kan berarti jual beli tuh. Ku jualah 5 juta jabian nih, ku tukar 5 juta kendaraan. Namun sudah
jual beli itu berarti kan kada tahu mun ulun namle. Mun ulun itu sudah boleh ulun makainya. Jadi kada riba, kada mengambil manfaat. Jadi kada lagi nang kayak menyendahkan tuh akad jual beli jadinya. Nah, cuman jual beli hidup gitu. Ada nang mati tuh. Nah, itu kan perlu juga disiasati gitu. Disiasati supaya kada riba. Sampai orang bahari nih saking apiknya orang bahari dah. Misalnya pamana aran misalnya hutang ulun misalnya 1 juta. Hutang ulun 1 juta. Ulun hutangnya 1 juta, yang bayarnya 1 juta juga kena. Bayarnya 1 juta juga, ada nang berlebih kada. Nah lalu di suatu saat hari hujan, ulun ini berjalan dari hujan nih. Tolak aruh, tolak pengantinan, nggak tolak apakah di Gang Balu itu karak rumah paman aran nih. Pas hujan, sakanya ulun benaung di pelatar sidin. Urang bahari kan dah konmian. Benaung di pelatar di bawah atap orang inya hutangi itu. Takut kalau ngambil manfaat daripada menghutangi. Kan bisa mengambil manfaat tuh manfaatnya benaung 1 mat daripada hujan. Daripada orang nang inya hutangi, orang bahari kan dah kon. Biar aja betalus saja hujan. Nah saking apiknya orang bahari di sini itu aja kan aku ngambil manfaat, apalagi bayar berlebih. Nah itu praktek riba. Nah itu dijauhi, jangan digawe. Walaupun misalnya zaman sekarang ini orang tuh berjalan-jalan ke rumah kita menawari cukup KTP aja jar syaratnya, nah langsung dapat uang 5 juta, tapi bayarnya berlebih bang. Nah teman datang ke rumah, ini jangan. Atau misalnya pinjol tuh pinjaman online. Nah itu minjami duit ada lewat online aja, lewat nang HP ya. Nah ada aplikasinya tuh, jangan bayar berlebih bang, tuh riba juga pinjaman online. Nah, cukup nang kirim aja foto KTP-nya aja sudah dapat ya. Nah itu jangan jual ya Allah. Nah. Kedua, orang mukmin nang dimusuhi Allah deh, memusuhi aulia Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga kita memusuhi wali-wali Allah taala. Kita sama kita memusuhi Allah taala. Nah, sedang Allah taala qahar kan, mengalahkan musuhnya. Nah, mengalahkan musuhnya itu bisa juga Tuhan mematikan inya dalam keadaan tercabut iman. Auzubillahi min dzalik. Ada 2 macam wali Allah. Nah, wali yang terkenal atau masyhur, contohnya kayak Guru Sompol kan tuh masyhur tuh. Nah, dan wali yang tersembunyi atau mastur ditutupi Tuhan. Kada tahu orang kecuali bukan walinya. Nah, makanya kita nih kada boleh meremehkan orang. Kalau pinang orang itu wali mastur. Nah, terhadap wali Allah yang terkenal atau masyhur, sudah jelas kita tidak berani memusuhinya. Nyata sidin wali kan. Yang mana kita menjaga adab pun sidin. Nah, akan tetapi bagaimana dengan wali yang tersembunyi atau mastur? Kita tidak tahu siapa dan di mana mereka itu. Nah, ya kalau kita berhati-hati ya ini. Bisa juga potongannya tuh potongan yang biasa-biasa aja gitu nah. Baju buruk aja gitu nah, betupi purun aja harus sekarangnya wali misalnya tah. Nah, para aulia yang tersembunyi banyak bertebaran di alam semesta ini, bahkan lebih banyak dari wali-wali yang masyhur. Jadi nang wali-wali nang mastur nang tersembunyi itu lebih banyak ya daripada nang masyhur. Dan juga jar menurut kisah wali-wali masyhur ini bukan sidin maka hendak masyhur terkenal, memang Tuhan menghendakinya ini terkenal.
sebenarnya jar wali-wali masyhur nih inya kadapang behiri dengki itu nih kata hiri-hiri lain hiri dengki lah sebenarnya bihiri lawan nang wali masyhur bapande ini wali masyhur bapande lawan masyhur wahai wali masyhur ya nyamannya ikam jar ikam nyaman bener apa ikam kada diganggu manusia mun aku nih stomat bakatok minta banyu nah undangan ceramah kabulakan aja kami anak bawirit aja misalnya ngalih benar misalnya menghadapi manusia membantu amunnya nama mastorin apa nih orang kada memikirani orang kada tahu yang mana yang Allah Ta'ala berduaan nah jadi sebenarnya nang masyhur ini padahal anak mastor ya hendak kayak cuman karena Tuhan mah hendaknya masyhur supaya orang mengambil manfaat daripada ilmunya udah kawai sudah nah padahal nang nyaman tuh jadi wali mastur orang kada nang tahunya nyaman ya berduaan dengan Tuhan kada mengganggu nah karena kita tidak tahu siapa yang termasuk wali atau yang bukan wali maka kita harus berhati-hati jisirin jangan sampai menyakiti seseorang jangan menghina seseorang karena profesinya misalnya ya Allah kada boleh meremehkan seseorang walaupun wali kita berprasangka baik aja Bang ya Allah berprasangka baik bukan memadahkan inya wali kada berprasangka aja karena tidak ada tanda-tandanya bagi seorang wali yang mastur atau tersembunyi itu ada ada nang gawiannya apa unjun aja katanya wali ini menutupi kewaliannya ada gawian misalnya apa tuh menurih aja nyata wali anak pang dulu ya Allah wali nikah lah wali kelas kayak Allah wali kota kayak Allah nah nya kayak itu caranya menutupi kewaliannya macam-macam kayak Imam Syafi'i itu Imam situ wali cuman sini menutupi kewalian sini dengan ahli fikih Imam Sibawaihi wali Allah Ta'ala menutupi kewalian sini dengan ilmu nahwu nah siapa banyak lagi ulama menutupi kewalian macam-macam caranya orang kada tahu nah dasarnya tujuan yang dikehendakinya kada kon terkenal kada kon masyhur terkenal ngalih makanya jar tuan guru kita jangan kehendak tujuh betimbul mau tujuh betimbul ditumbak orang di kepala kayak haruan kan kada ada timbul nah tumbak orang di kepala nah Imam Muhammad Al-Baqir berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan di dalam tiga perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridha-nya di dalam taat seorang hamba itu. Maka jangan engkau anggap remeh taat walaupun kecil. Jangan biarkan ia berlalu. Barangkali di situ ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya kalau kisah di zaman Nabi Musa ada seorang perempuan pelacur. Nah, nang pelacurnya itu jangan dicontoh ya Allah, jangan dituruti. Cuman nang bagusnya apa ketika ia berjalan melihat anjing kehausan. Kesian ninya hatinya. Kesian melihat anjing kehausan. Lalu dipaculnya sepatunya, dibukakan banyu, dikinumkannya kepada anjing itu. Maka Allah terimalah amal ibadahnya tuh. Maka Allah ampuni dosanya. Lalu masuk surga lah inya. Nah, contohnya nang kecil misalnya anggaplah kayak pako di jalan ya Allah. Sebenarnya pako tuh kan kecil tuh besar. Yo, bila orang terjejak pako itu tetanus misalnya bisa mati ya Allah. Atau misalnya kendaraan misalnya ya Allah. Nah, sekecil apapun jangan dianggap remeh. Contoh misalnya tahi cacak ya Allah di masjid, ya Allah. Itu jangan dianggap remeh. Maksud jangan remeh itu anggap
Amal besar itu amal besar. Soalnya bahasanya bidadari. Nah, bohong ya teh cacaknya itu. Jangan biarkan ia berlalu tuh, jangan dibiarkan orang lain membuangi seorang. Nah, barangkali sebab kita membuangi neng teh cacak sebegini tuh kita dapat bidadari. Berarti lamun dapat bidadari itu masuk neraka lah. Bidadari itu di neraka lah. Di surga lah. Artinya masuk surga. Nah, siapa tahu Tuhan terima nang amal kecil nih tuh. Nah, itu nah. Dua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murka di dalam maksiat. Maka jangan engkau anggap remeh satu maksiat. Karena tiap maksiat mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kalau kisah nang orang nih mau ambil upah mangkat kayu. Lalu imam makan kesulitan gigi. Kesulitan giginya men dikorek lah. Nah, ambilnya nang kayu orang tadi. Ambil upah mangkat kayu orang diambilnya kayu orang sedikit aja kesan mengurip gigi. Ada minta halal. Lawan ampun kayu masuk neraka. Nah, itu pada kecil aja tuh. Jangan dianggap remeh. Kalau itu ampun orang kan haram. Kada minta rela gitu nah. Nah, misalnya melihat apa mangga orang gugur, biar aja jangan diambil. Kecuali bepadah ya nah ujung-ujungnya. Bepadah lawan ampun mangga ya Allah. Nah, ujar guru kita telah tatamu duit di jalan. Itu kita kada wajib mengambil biarkan aja. Kita tamu duit walaupun duitnya misalnya setumpuk misalnya sahabat, kita kan wajib mengambil menyimanakan apalagi membuat kecelingan tuh ada wajib. Biar aja gitu lah. Biar aja. Kita tidak ada kewajiban, tidak ada kesunahan gitu nah. Itu lain kewajiban kita. Nah, lah ini masjid lah. Ulun nih misalnya ya Allah ada subuh tadi ada tas orang gitu nah. Tas orang bandakan bergantung situ nah. Karena di masjid kan, di masjid ini wilayah kita kan, jadi kita punya tanggung jawab untuk mengamankan. Amun di luar masjid misalnya di halaman tuh bukan kewajiban kita. Ya lain kayak, nah jadi kita simpankan aja tasnya, cuman kita cek pang apa barang-barang ada HP, ada duit di dalam dompet. Ya sekitar 200-an lebih lah. Itu ada KTP. Ya ada KTP, ada sekalinya buat ada kartu karyawan. Apa tuh PT Cintapuri Prakasa gitu. Uang tambang sekalinya. Jadi kita ulun hendak menghubungi HP-nya karena kalau dibuka pakai kode yang kayak caranya dibuka kan kau diteleponi kawannya. Nah, ini HP kawan ikan tertinggal. Jadi kita tunggu aja lah ya. Kada saat sejam 2 jam saya datang pekatuk pokok tinggalan tas tadi jalan. Nah cuman kita sudah tahu kan namanya di KTP cuman pian si anu nah aja nih nah bujur aja nih julong lagi ya kalau insiden. Nah artinya amun di dalam masjid ini kewajiban kita emang mengamankan gitu nah, mengamankan menyimpan HP kata tinggal kita simpan dulu ya Allah. Tapi lah mau di karta kita tamu itu tidak ada kewajiban kita untuk mengambil menyimpan dosa gitu aja sih jalur guru kita. Nah jadi sekecil apapun maksiat ya Allah itu jangan digawi gitu nah. Jangan dianggap remeh, wah kan apa juga ini aja sedikit juga. Nah jangan. Siapa tahu gara-gara itu kita masuk neraka. Gara-gara itu Allah Ta'ala murka. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan sebagian walinya di antara makhluknya. Maka jangan engkau musuhi seorang pun dari manusia, karena engkau tidak tahu barangkali yang engkau musuhi itu adalah waliullah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dimusuhi, jangan dihina, jangan diremehkan, jangan dihapaki loh benainya wali ya Allah. Nah, bisa kita ketulahan gitu. Bisa kita dimusuhi Allah Ta'ala.
Oleh karena itu kita baik sangka berataan orang Islam nih ya Allah. Nah, mereka para wali adalah orang-orang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah mereka itu pengganti para anbiya, nabi-nabi. Nah, karena tingginya kedudukan mereka itu, maka banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang wali, padahal kada wali, padahal wala. Nih kan kisahnya wali ini kan orang mulia wala. Cuman ada juga nang ngaku-ngaku jadi wali padahal kada. Tujuannya apa? Nah, tujuannya karena ingin dihormati, berarti dunia aja deh tujuannya. Dan dituruti kata-katanya, bukan hanya sekarang di sini yang banyak ngaku wali itu, tetapi semenjak abad pertama sudah ada yang mengaku sebagai wali Allah. Jangankan wali Allah Ta'ala, mengaku nabi kan banyak ya Allah bahari. Apalagi ngaku wali. Nah, amunnya di zaman sekarang nih ngaku nabi, mungkin orang seberataan karena percaya. Karena kan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi kalau mengaku wali lah, zaman sekarang pinanya ada aja pengikutnya. Padahal ada wali, ada aja pengikutnya. Nah, apalagi di akhir zaman ini Justin. Nah, banyak ngaku-ngaku wali padahal kada wali. Nah, bagi yang ada kepentingan dunia, jadi orang mau kada duit burit, tujuannya tuh mau kada duit burit, maksud duit tuh supaya nyaman dapat duit kan. Burit itu kenapa? Supaya nyaman kawinan bebinian, maksudnya tuh mendatang tuh langsung diterima orang wali emang isinya nih, padahal wala. Ia tidak segan-segan mengaku sebagai wali dengan karamat-karamat yang direkayasa. Apalagi zaman sosial media nih Bian. Contoh misalnya kayak ulun nih, lawan Nur Usman nih bekerja sama misalnya. Nah, bekerja sama Ian kan siapa lah? Kita mulai video ya Allah. Oh, kisah ulun di Surbani, no. Ian kisah bersalaman balik nih. Lalu Ian mau main sini di Sarawali, aku dapat keramat sini. Nah, ini Usman pulang menyebarkan videonya misalnya. Nah, kalau banyak pengikutnya nih, ini bekerja sama untuk merekayasa itu nah. Lalu orang datangan mana nih ilangin tuan wali nih, ujung-ujungnya duit, udah hormati. Nah jadi jangan tertipu ya kalau apalagi zaman kau edit ini loh, sini bisa terabang ya, videonya aja. kalau di edit kalau supaya bisa terbang, bisa jalan dan sebanyu, bisa hilang ya lah, nah ada bisa mengedit video bisa hilang nih. Nah, atau dibikin-bikin yang sudah mereka atur sendiri. Nah, jangan tertipunya sebenarnya lah nang sebujunya wali itu nah, tapi wali nya kada tapi apun nang bahara-harap dipandang banyak orang tuh atau menampaikan nang karamat-karamat kagabisaan tuh nya menutupi ya. Nah, lantaran banyak bermunculan wali gadongan atau palsu ini pada abad kelima timbul pemikiran para ulama untuk menyusun satu kitab. Jadi mulai bahari-bahari juga nang banyak nang ngaku-ngaku wali itu padahal ada. Nah, untuk memberi lalu ulama memikirkan hendak menyusun kitab untuk memberi pengetahuan kepada manusia, kepada masyarakat sebagai pedoman agar dapat membedakan manakah wali yang sebenarnya dan mana wali yang palsu. Apalagi yang kayak kita mengaji agama nih lah, jangan tertipu lah. Orang misalnya kadang mengaji agama wajar aja mungkin tertipu dibunguli nang bubuhan nang wali palsu deh. Tapi lah kita nang mengaji agama jangan tertipu. Jangan dibunguli orang itu nah. Nah, supaya kita jangan mengetikatkan atau jangan meyakinkan seseorang, kita tidak boleh menyatakan seseorang itu sebagai seorang wali
padahal ia bukan wali. Amun sekedar prasangka aja kada apa-apa. Prasangka di hati aja supaya kita baik sangka orang, mungkin sidin wali. Kada apa-apa. Nang kada boleh tuh, kawan, tahulah tuh wali itu padahal kada wali. Nah, itu nang kada boleh. Memadahkan ke orang sidin wali padahal ada wali. Nih, itu nang kada boleh. Nah, itu berbahaya di sini. Berbahaya. Malah kahimuan nang pura-pura jadi wali itu bedakan wali malah kahimuan harusnya beraksi untuk memulih masyarakat dan sebagainya. Atau justru kita menyatakan orang itu bukan seorang wali padahal itu memang seorang waliullah subhanahu wa ta'ala, maka lebih berbahaya lagi mengakibatkan permusuhan dengan wali. Jadi misalnya orang tuh wali ya Allah dipadahkan kada wali itu bahaya lagi. Makanya kita harus bisa membedakannya. Jadi nang mana nang wali Allah Ta'ala, nang mana nang wali setan, wali dunia. Nah, ini ada kitabnya Isiden, tadi dia jawab kita isi kitabnya. Kitab itu bernama Al-Fariq Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Yang artinya apa? Yang membedakan antara waliullah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman dan walinya syaitan. Jadi ada wali Allah Ta'ala, ada wali syaitan. Wali syaitan ini ya nang wali gedongan deh. Nah mencari dunia deh. Nah, dalam kitab itu disebutkan tanda-tandanya seorang wali. Nah, cuman di sini Sidin tulisnya sedikit tanda-tandanya. Nah, Sidin kutip sedikit di kitab itu. Nah, tanda-tanda seorang wali atau wali masyhur. Nah, jadi zaman kita membedakan. Yang pertama, seorang wali itu alim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya alim dengan sifat-sifat Allah. Alim dengan yang berhubungan dengan Allah. Alim dengan dan hukum-hukumnya, artinya orangnya mengerti hukum syariat. Amunnya ngaku-ngaku wali ditakoni hafalah rukun wudu kada hafal aja. Tuh lain wali ngarannya. Wala. Jadi syarat tandanya wali itu orangnya dasar alim. Ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Amun pandiran hai ilmu makrifat lah. Tapi sumbayang subuh melandau. Tuh lain wali ngarannya itu. Nih tahu alim dengan hukum-hukum Allah, tentunya ia mengamalkan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat seorang wali yang awam. Kadida nang awam tuh anggaplah orang tapi tahu di agama awam. Kadida nang orang awam tuh jadi walinya menuntut ilmu adalah alim adalah tentang hukum Allah, bisa Tuhan mengangkat. Nah, kalau dia mau mengangkat orang yang awam menjadi wali, maka dia berikan dahulu ilmu laduni, artinya alim juga dulu. Diberi Tuhan dulu ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu nang kadang nang lewat belajar, tak langsung diberi Tuhan karena Tuhan kuasa kan. Langsung dia diberi Tuhan dulu ilmu laduni, hanya jadi wali gitu nah. Kadang nang awam tuh jadi wali kada. Nah, jadi ada orang yang jadi wali itu nang ibaratnya diangkat Tuhan setelah inya mengerti hukum-hukum Allah. Ada nang orang awam masanya tapi diberi Tuhan ilmu laduni. Lalu diangkat Tuhan jadi wali. Jadi mun sekadar awam aja kada ilmu. Itu kada wali. Nah, jadi pasti wali itu orang yang alim. Orang yang alim. Jadi misalnya ada di kampung-kampung kita nih, ngaku-ngaku jadi wali misalnya lah. Kalau sedikit-dikit takunannya, hafalah rukun wudu, hafalah rukun sembahyang misalnya. Nah, itu aja dah. Takunnya dulu. Nah, panang wajib-wajibnya, nah panang sunat-sunat dan sembahyang, bila camu aja menjawab. Berartinya lain wali tuh. Nah, dua tanda-tandanya nih. Diamnya orang itu lebih banyak dari bicaranya.
Tandanya wali itu kan tapi banyak pendir. Apabila berbicara wali masyhur itu dia berbicara dengan ringkas dan jelas. Karena tapi banyak pendir, ringkas jelas. Tidak kotor, kadang nang mandi cerubu. Nah, tidak berdusta dan tidak memperkenalkan kebaikan diri. Kadida kisah nang memuji diri sendiri itu kadida, undangnya tahulah ini harap ini. Kadida kisah haratan itu kadida. Biasanya nang wali-wali Allah Ta'ala uju-uju itu kadida nang pandiran itu sombong kadida, nang meninggikan diri itu tawadu ya. Kisah nang hina aja, nang isi pandirannya tuh hina diri aja. Kadeda nang memadahkan seorang ini hebat, seorang ini sakti, seorang ini bisa keramat, kadeda. Nah, amunnya ada orang misalnya pina pandai nang kehebatan diri, nah itu lain itu sombong itu. Nah, jadi wali Allah Ta'ala itu tawadhu sifatnya. Nah, ada tapi banyak pendir, ya kalau bila berpandir itu ringkas jelas, kada berpandir kotor, kada berdusta, kada denang memandirakan kehebatan diri, kada. 3. Tidak memperdulikan orang-orang yang mencela dan memusuhinya. Tandanya sidin walilah, kenapa? Bila sidin itu digibah orang, biasa aja reaksi sidin itu membalas kada jua, sarik kada jua, menceleng kada jua, marangot kada jua, mengerikut gigi kada jua. Pokoknya biasa aja terus. Tapi kalau misalnya ada misalnya kisah awal ini, tahulah, biar sambil itu orang, wah, apa nyebut aku puluhan toko jar. Nah, itu lain wali itu. Kada peduli langauan celaan orang, sambatan orang. Nah, kada peduli, biasa aja tenang, biasa aja. Kada melawani gitu. Nah. 4. Tidak mau menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Tanda-tandanya wali nih. Biar orang menyambati sidin kada membelas dan kada menjelek-jelekan orang yang menyambati sidin. Siapakah? Pokoknya sidin ini kayak beranai itu mana? Tapi banyak pandir itu nah. Nah, tapi mun sudah menyambati orang itu lain wali tak. Wali itu kada menyambati orang, kada memfitnah, kada menggibah orang. Dengan 4 macam tanda itu kita sudah bisa menilai dan membedakan manakah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar dan mana yang dusta nang kada wali. Nah, sedangkan tanda-tanda yang lainnya kita tidak melihatnya. Itu kan tanda-tanda nang zahir. Tanda-tanda nang di dalam hatinya kita kada melihat seperti ikhlas. Masalah hati itu kada awal kita melihat. Khusyuk itu di hati ya lah, dan lainnya karena letaknya di dalam hati. Cuman kita kalau menilai seseorang tuh misalnya ada orang ngaku-ngaku wali atau dia orang wali, di hati bang nang 4 tanda ini adalah pada dirinya. Mun 3 aja ada sebutin nggak ada. Nah itu lain wali deh tak. Paling wala. Apabila keimanan seseorang pada Al-Qahar ini sudah benar, ia akan meneladani makna sifat tersebut. Kan tadi kan mengalahkan ya Allah, atau mengarasi atau menggagahi ya Allah Al-Qahar. Nah, apa amaliyahnya? Amaliyahnya ialah meneladani makna sifat tersebut, yaitu dengan cara mensiasati dan mengendalikan musuh-musuhnya agar dapat dikalahkan. Sedangkan musuh yang paling besar dan berat adalah nafsu yang berada dalam diri kita sendiri. Nah, mun kita kawa mengendalikan, mengalahkan nafsu kita, berarti kita sudah mengamalkan nang qahar ini. Nah, karena apa nafsu? Api lah, bukan apa. Karena api nafsu. Karena apa juga ya? Karena apa nafsu dikatakan sebagai musuh? Pertanyaannya. Karena apa nafsu dikatakan sebagai musuh? Kenapa jadi nafsu nih jadi musuh?
Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan nafsu lebih berbahaya dari syaitan, karena apabila seseorang mampu mengendalikan dan menundukkan nafsunya, maka ia akan mampu mengalahkan syaitan, karena syaitan menggunakan nafsu manusia untuk menjerumuskannya. Jadi nafsu kita ini sebagai alat bagi syaitan untuk menjerumuskan kita. Namun kita kawaji sih menundukkan nafsu kita nih, kalah sama syaitan. Karena tagana nafsu ini bahayanya daripada syaitan. Jadi jangan sampai syaitan yang berkuasa atas diri kita, karena syaitan selalu ingin menyesatkan dan membelokkan diri kita dari tujuan diciptakannya kita. Contohnya nafsu ini kan hendak berkoler-koler, kalau hendak menyaman, hendak bersantai-santai ya kalau pian misalnya sahayan uyuh sudah begawi nang nyamannya tuh pas sudah malam nguring lah jadi nafsu nih ikam uyuh sudah begawi sahayan malam nguring. Nah tapi kan malam ini ada pengajian di masjid ada pengajian di masjid, namunnya guring kan tertolak pengajian. Nah maka kita paksa nafsu kita hendak guring kita lawani supaya kita tolak ke masjid pengajian. Nah maka kalahlah nafsu itu. Bila kalah nafsu itu, kalah juga setan. Nah ya kalau sembahyang subuh ya kalau kita nih ya kalau nafsu kita nih hendak guring aja dah, hendak guring aja tuh sampai siang ya kalau nafsu tuh, cuman kita lawani, kita karasi. Nah itu caranya. Kata Imam Al-Ghazali lagi, seandainya orang sedunia memusuhi, seandainya, tapi mustahil banglah, ada aja tuh nangka tujuan kita. Seandainya orang sedunia memusuhi kita tidak perlu melawan mereka untuk mengalahkannya, tidak kewajiban kita melawani manusia yang memusuhi kita tuh tidak kewajiban. Contoh misalnya ada di kampung ada nang tahu aja tuh memusuhi benaun ikam jar yang berarti benar memfitnah menggibah jar, kita kada kewajiban membalasinya tuh kada kewajiban. Kita kada ada kewajiban memusuhinya, mengalahkaninya, biarkan aja gitu nah. Biarkan aja. Sunat pun kada juga melawaninya. Nah, tetapi nang wajib bagi kita yang kita lawani siapa? Nah, tetapi lawanlah dan kalahkanlah nafsu. Nah, nafsu yang di diri kita nih, nang wajib kita lawani. Lah, amunnya orang misalnya memboy bakalahi ke kita, ada aja kita bakal kalah aja kita. Tapi lawan nafsu jangan bakal kalah. Kita ini paling sudah nafsu kita bakal kalah aja kita nafsu kita. Tapi kalau ada orang kalahi kah, ayo kita di mana nah? Ibu pun gatah nah. Siap petampar nah, melawan bener. Padahal aja sirin, amun orang mau bakalahi, walaupun sekampungan misalnya mau bakalahi, walaupun orang jaga misalnya, kan sudah dilawani. Sunat kada, wajib kada melawani itu. Nang dilawan itu wajibnya nafsu kita ini dilawani. Misalnya koler beribadah lawani, kalau dipaksa. Koler misalnya sembahyang lawan, dipaksa sembahyang. Ngantuk koler misalnya kada kontrol pengajian, lawani, paksa setelah pengajian. Nah itu nafsu makan wajib dilawani. Mun orang mau bakalahi jangan dilawani, kada wajib dia melawani. Apabila kita menang melawan nafsu, maka orang akan menyerah. Maka orang akan menyerah. Artinya bila orang tuh sudah takwa itu kan orang takwa tuh nyatanya kawa melawan hawa nafsunya. Bila orang tuh sudah takwa, maka orang nang sakampungan akan tunduk kepadanya, akan menyerah kepadanya. Jadi kada usah kita nang melawani orang tuh, cukup kita melawan nafsu kita. Jadikan diri kita menjadi orang bertakwa, maka manusia akan segan kepada kita, akan cinta kepada kita. Ada lagi musuh kita akan tunduk kepada kita. Ya sirin. Cuman tujuan kita kan itu banglah. Tujuan kita tuh takwa kepada Allah ya kalau kada ada hendak menundukkan manusia kada ada.
Cuman dengan kita takwa, Allah sendiri yang akan menundukkan manusia kepada kita dan cinta kepada kita dan menyerah kepada kita. Kemampuan seseorang menundukkan hawa nafsunya itulah buah keimanan atau keyakinan seseorang pada asma Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Wallahu a'lam bissawab. Jadi amaliyahnya itu mengarasi nafsu nih, nang kalau ibu ibadah kerasi ibadah, atau nafsu hendak maksiat karasi supaya jangan maksiat. Nah, kayak itu amaliyahnya nih. Dan kita lihat termasuk orang yang selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah والذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ والمصور الغفار والقهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب والمجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المهدي الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan pian berataan. Taqabbalallahu minkum.